bahwa ia itu adalah jismun natik. Nah, kalau jismun itu kan longgar. Karena bila jismun itu karena kada manusia aja. Tapi masuk juga apa makhluk gaib. Nah, sehingga ini kada bidikannya tuh kada pas bidikannya tuh kada memuaskan, longgar. Lalu akhirnya nilainya tuh jatuh, nilai ta'rif itu jatuh, lalu dianggap kurang ta'rif yang lemah. Atau dengan pasal karib saja, nah kurang juga, seperti mentarifkan insan dengan bahwa itu adalah natik. Al-insan natik, masih manusia itu yang bertutur, yang berbicara. Nah, apa bicara tah? Kada talah menjelaskan. Mahwar rasmu wa ma yakunu ba'di dzatiyat ma ta'mal aradiyat aw bil aradiyat faqat wa ismu mu'arifan rasmiyan aidan. Rasam adalah ta'rif yang menggunakan sebagian zat serta beberapa arab sifat, jadi antara diri dan sifatnya, atau dengan beberapa arab saja atau sifat tunggal, dan dinamai mu'arif rasmi juga. Ini bisa dimasukkan, tapi yang sempurna, yang kurang legal. Ila kam yang kasmu rasmu, yang kasmu ini ila kisma ini rasmin tamin wa rasmin nakis. Dan ini juga terbagi dua, ada rasam tam dan rasam nakis. Mahwa rasmu tam wa ma yakunu bil jizil qarib wal khassah wa al-lazimah lah kata arifin insan bi annahu hayawanun dahik. Rasam tam itu terjadi dengan jenis qarib dan khassah. Khassah ini sifat yang melazimi baginya. Berarti menta'rifkan insan dengan bahwa ia itu adalah hayawan dahik, makhluk hidup yang bisa tertawa. Nah, ini kan kada menyeluruh lah. Punya tarifnya tak masih longgar nah. Ramah wa rasmul nakis wa ma yakunu bil khasah faqat kata arifin insan bi annahu dahik. Rasam nakis itu terjadi dengan khasah saja, seperti mentarifkan insan yang bahwasanya ia itu adalah dahik. Manusia adalah dahik, bisa tertawa. Ma syaratu tamamil hadi war rasmi syaratuhu taqdimul jinsi falau akhara jinsa anil fasli kana hadan nakisan au akharahu anil khasah kana rasman nakisan. Syarat sempurnanya had dan rasam adalah mendahulukan jenis. Jadi yang merupakan posisinya. Karenanya jikalau seseorang mengakhirkan jenis dari pasal, jadilah ia had yang nakis, kurang, gugur nilainya. Atau ia mengakhirkannya dari khasah, jadilah ia rasam yang nakis, atau kurang. Jadi al-insan hayawanun natik, lalu al-insan natikun hayawanun, nah gugur yang jadinya, jatuh nilainya. Tapi huruf anda kalimatnya tuh ya Allah, nah Allah ini sini Allah lah ya Allah. Jangan tanpa huruf, karena kada sempurna lagi lah. Karena manusia adalah makhluk yang bisa berbicara, manusia adalah yang berbicara makhluk. Nah, malah bahasanya aja kan mana didengar, tetap huruf posisinya. Ma huwal mu'arrifu labdhiyu huwa labdun mubdalun an labdin akhara wa kana asyara minhu muradifan lah kata arifil qamhi bil burri wa tarifil aqari bil khamri. Kemudian terakhir yang ketiga, mu'arif labdhi adalah kata yang diganti, kata yang digantikan dari kata yang lain. Ini udah satu ini lain kan, kada usah nomor kan. Tuh tanah nomor satu tuh, kada bikin nomornya itu sia-sia lah. Dan kata yang mengganti itu lebih terkenal darinya lagi sama artinya. Seperti mentarifkan qamah dengan burun. Qamah itu apa? Gandum, ya bur. Jadi orang Arab soalnya gak tahu di qamhun. Karena kalau bur tahu dan mentarifkan ukar dengan khamar, ukar lah dan akar nih. Nah, jadi bila ukar tahu punya, bila khamar tahu bila bur tuh gandum yang kualitas baik, kualitas terbaik. Kalau syair itu gandum kualitas jelek. Tapi kalau kamhun tahu orang artinya.
misalkan ada orang tua ada datang ke rumah, hai, nah pajah lampu, bener papat jo, ada kan papat jo, kali papat lah, nah pada itu di papat nih, mak, kayak yang cari papat, nah papat tuh mak aja, aja namanya papat tuh kipas, papat, pas kayak bulik nih, disangwe kayak wadai, adakah panyo ya kayak, orang panyo, tadi panyo, mak, kayak cari panyo, orang main panyo kenapa? Sam panyo penyu nang di laut tuh lain panyo, panyo, kantongan pelas, nah biasa orang beri, tidak ada di antara mualim kita lah, nah beri kayak batu kami sekolah, di kisah sirin, aku sirin pernah, karena di motor taksi kan ada orang pandai bahasa Inggris, wah berdua bahasa Inggris, latihan aku mungkin lah, wah kenapa kamu bahasa Inggris, lalu betakon sini, betakon lah sini, apa, anak betakon sini, apa artinya do you like, apa artinya do you like sini, toknya membuka kamus kita tahu deh, tahu lah do you like artinya, do you like, nah do you like, do you like artinya, nah tak boleh nggak mus, kada tak boleh, nyata hanya gum aja, oh jadi do you like to anjing pingsan, nah do you like artinya anjing pingsan, nah ya live nya live aja. Duyu itu benar bahasa orang sana lah, orang di Pahuluan itu lah. Duyu tak, bagian Pahuluan mungkin lah, bagian di dusun lah mungkin lah, di bagian pedalaman lah mungkin. Nah, anjing itu duyu, ada juga anjing itu hadupan, ada juga lah. Jadi duyu itu anjing, live itu kan orang pingsan yang lama liur, ada bawa kotik lagi, nah live nya live aja. Di sana, jadi duyu live anjing pingsan, asal bahasa Inggris. Padahal bahasa kita juga, bahasa Banjar juga. Nah itu. Nah maka mengartikan do you like dengan anjing pingsan itu ngarannya adalah ta'rif lafzi, menggunakan kata-kata yang lebih masyhur, ya kan? Nah kata-kata yang lebih populer, yang lebih dikenal. Nah, itu tak. Bakawan lawan binian Turki misalnya, jadi bapak yang binian Turki pakai kamus Google, ya lah, terus Indonesia pindah lo ke bahasa Turki, share kan, kawai bersambungan pandir. Apakah kira nuna itu bahasa Turkinya leh? Nah, kalau guru kah Ocha, kalau Ocha itu kan guru lah, Fahri kan dipanggil Ocha itu ada guru lah. Pas saya Fahri dapat Huluya pandar bermain biola, ada tahu kisahnya kan para ya. Nah itu kisahnya kan, pas saya kamu jar bisa nanti datang ke Indonesia ya aja, iya aja. Saya nanti akan berkunjung ke rumahmu ke Indonesia, di mana aja? Saya di Pulau Borneo, di Kalimantan Selatan. Nanti kalau kamu datang ke rumah saya akan saya hidangkan kamu kue lempeng. Nah. Sahabat akunnya apa kue limping itu, nah jelasakan panjang pulang lo nih kue limping panjang pulang jelasakan kan pisang behiris kecil-kecil, nah di apa di apa ya di ano dipanggang di ano lah ya lah kan di ano kan dipanggang lah. Nah limping itu di apa ya disanga tuh cangkodok guduh ada dapat baru bahasanya lo kan. Nah itu tuh kita orang bahasa berarti di anu nih lempeng tuh di anu ya lah amun disanga tuh kan minyaknya banyak dia dipanggang paling parah dipanggangnya dah paling parah lah. Amun disangrai itu kan hancur ya dia pulang di nih dia pak diharut terus sangrai itu disangrai itu diuseng kalau diuseng itu kan diharut terus usingan ya, berarti diharut terus kada sekadar antak itu aja awak juga
Nah, akhirnya si nona dari Turki deh bertakon, apa itu kue lempeng? Nah, lalu supaya cepat paham, inya, nah, pizza Kalimantan, nah, atau pizza Banjar. Nah, oh itu aja. Atau wadahnya seperti pizza. Pizza itu kan terkenal seluruh dunia sudah. Ini pizza kah? Pizza kah? Pizza ini? Pizza, padahal ini pizza nih. Nah, kayak itu hanya ta'rif lafzi. Nah, lihatlah bagiannya. Mu'arif ada 3, ada had, ada rasam, ada lafzi. Had terbagi 2, rasam begitu pula. Lafzi kita terbagi. Jadi 3 macam. Jadi maulah had tam, rasam tam lawan lafzi. Mahiyya syurutul mu'arifi yustaratu binahu khamsatu umur. Ahaduha an yakuna mutaridan ay mani'an min dukhuli syai'in min afradi ghairi mu'arrafi. Wa saniha an yakuna munakisan ay jami'an di afradi mu'arrafi. Wa salisuha an yakuna zahiran wa rabiuha an yujtanaba fihi al-alfadul gharibatu wal mustarikatu al majaziyatu. Wa khamisuha wa khasun bil hadi an la yudkara au. Dipersyaratkan bagi penta'rif itu 5 perkara. Nah, jadi bila orang murah ta'rif harus 5 perkara ini ada dalam ta'rif. Maka ini ta'rif ini mau lepas lah. Napa aja kita ta'rif? Napa mengenalkan sesuatu, deskripsi. Yalah. Terkadang kita tahu barangnya, tapi kada bisa mengisahkan. Yalah. Mas malam toh payes aja toh. Lo kan memikirkan kayak pagi payes toh. Kan? Padahal maulah gitu bisa loh. Makan videonya dah. Tapi mengisahkan gak lawa. Nah, mencari kata-kata. Nah, itu tuh kan. Maza yu'abbiru an ulaka maqali lo kan. Maza yu'abbiru an ulaka maqali artinya anu kada dikisahkan. Maza yu'abbiru an ulaka maqali kada dikisahkan. Tapi bingungan sudah amun nang lepas so bingung deh gimana nang mengisahkan kuler. Iyalah. Nang mengisahkan kuler. Ya jadi kan bila pandai mengumpulkan kata-kata yang singkat, padat dan mengena, itu hebat berarti dalam membuat ta'rif. Kalau kada bisa ya gitulah. Kapan kurang pindah dari di Gunung Sakura deh. Kemana pulang? Tak lokal pulang. Pakai pintu kemana saja. Doraemon menolong. Nah, itulah. Jadi 5 perkara tadilah. 5 perkara pertama tadi bahwa ia itu mutarid, itu menegah dari masuknya satu pun dari semua satuan yang bukan ditarifkan. Nang di luar jangan masuk. Kalau kisah limpeng berarti payes ada masuk. Yalah, guduh ada masuk juga. Kisah limpeng bang. Apa lagi? Padahal kan sama jenisnya, harus sama bahan-bahannya, tapi lain cara masaknya. Nah, maka bila kisah limpeng payes ada masuk. Guduh ada masuk. Mari kita gumpal, cangkodok, iyalah. Cangkodok lu gumpal sama aja lah. Sama aja lah, cangkodok lan gumpal sama aja. Apa lainnya? Tapi kalau nang nyata belen tuh guduh di lanjang. Itu nyata belen dah. Guduh di lanjang. Guduhnya kada bata peh lo kan. Itu guduh di lanjang katanya. Kada bata peh guduhnya. Ini aku juga saya boleh guduh telanjang ya. Ini orangnya ada telanjang. Camun. Ya wah, orang guduhnya nang kada pakai adunan mana. Padahal guduh telanjang. Ini nama ulah telanjang. Camun adalah. Saking pintarnya si Allah nih. Ya, ada kisahnya beri kayak itulah. Ini ada kisah cerita rakyat di mana kayak itu. Ya nang laki nang bila marabo kai susu to kan dijual lah. Marabo kai susu jangan laki salah pahamnya juga. Itu guru bakri bagi sahbiri bahwa itu mutarid yaitu menegah dari masuknya satupun dari semua satuan yang bukan diarifkan. Jadi nang bukan jangan masuk kayak itu tak. Jadi kayak apa kata-katanya supaya nang di luar jangan masuk, cari kata nang pas. Yang kedua bahwa ia itu munakis. Nama munakis yaitu lengkap menghimpun bagi segala satuan yang ditarifkan. Nang di dalam jangan keluar. Nang di dalam jangan keluar. Simpan di bujur-bujur mana? Keluar.
diletakkan barang di dalam berarti kada bisa menyempurnakan. 3, bahwa ia itu zahir nyata, kata-katanya jangan samar-samar. Gimana nih pemahamannya nih? Kata-katanya tuh kada berarti jelas, jangan cari kata-kata yang jelas. Jadi orang kada takut-takut lagi kan menjelaskan bang. Ini menjelaskan katanya berbelit-belit pulang, ada pulang tak gunakan orang. Nah, itu juran. Jadi udah boleh harus pilih kata-kata yang jelas. Tujuannya kan menjelaskan. Yang keempat, bahwa dijauhi padanya segala kata-kata yang asing dan mustarak, punya banyak arti lagi majas, jangan tak. Karena ini kan orang buka mana-mana karena akalannya tercabang-cabang. Karena menggunakan bahasa yang mempunyai multi tafsir jurang. Ya. 5, ini adalah khusus dengan had, bahwa tidak disebut au. Nah, jangan pakai au. Au itu kan ragu-ragu jadinya atau. Nah, bila atau itu kan ragu-ragu. Nah, itu ada 29 di bawah. Boleh pakai au tuh salah ketik tuh. Boleh pakai au jika untuk membagi dan memacam-macamkan. Kalau kebanyakan bisi ta'rif, banyak persinya, lah pakai au lah, apalah ya apa. Misalkan kita hanya mengenalkan tentang takwa. Nah, takwa itu kan macam-macam. Ada versi ini kayak ini takwa, versi ini gini takwa. Nah, kita kitab Ihya Ulumuddin tuh nah. Terkadang dia dalam menta'rifkan suatu apa nama-nama atau istilah tasawuf itu mungkin itu banyak. Nah, tentang tawakal misalnya. Nah, tawakal itu gini, ada pulang atau gini. Nah, itu biasa aja itu kan. Bukan au nang dicela, tapi au untuk mengatakan banyak versinya. Kenapa aja Ghazali kayak itu itu silin orang tuh berpandiri sesuai dengan pengalaman masing-masing. Jadinya mengatakan dengan tawakal kayak ini, amalannya kayak itu. Nah, lain ada tertinggi, lain pulang. Lah kayak takwa itu kan. Takwa itu paling rendah apa? Arti bertakwa itu paling rendah adalah tidak musyrik. Jadi bila orang tuh Islam, orang tuh bertakwa deh. Itu takwa yang paling rendah. Arti takwa meninggalkan musyrik, meninggalkan syirik. Artinya menyatakan beriman. Maka bila beriman itu bertakwa itu sudah. Itu paling rendah, paling umum. Nah, lalu lebih tinggi dari itu menjunjung perintahnya, meninggalkan larangannya. Kawalah bertakwa mungkin lebih ilmu. Kawalah. Nah, orang bertakwa lebih ilmu kawalah. Kan menjunjung perintahnya. Napa-napa nanti perintah Tuhan enggak tahu. Kawalah bertakwalah. Nah, ada kawalah kan? Napa nanti disuruh ditahu. Nah, berarti orang bertakwa harus beriman dan berilmu. Bila bertakwa lalu beramal saleh. Jadi orang bertakwa beriman, berilmu, beramal saleh. Nang wal asri innal insana fi khusrin. Illa lina amanu wa amilos salihat. Kalau manusia secara umum nang kafir nabi iman, rugi berarti. Nah, bila orang bertakwa, beriman, berilmu, beramal saleh. Nah, maka dia lepas daripada kerugian tersebut. Ada pula lebih tinggi lagi takwa itu, sampai apa aja takwa itu. Nah, sampai takwa itu tinggi lagi kan sampai selain yang sudah berilmu beramal, berilmu beriman, berilmu beramal saleh. Mana pulang lebih tinggi lagi kayak apa hatinya pulang. Nah, kadadama apa mengharap kepada selain Allah aja apa-apa lah. Nah, itu pentarifannya macam-macam. Yang pertama mabadi wa tasdiqat wallahu alam. Kalau balik kameranya sama aja bermunah. Itu hijau bang lah. Takan hijau bermu, takan gunung aja. Gunung Sakura.